Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Dwi Lestari dengan NIM 1262040420165. Saya dari kelas Tadris Matematika 5E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah struktur aljabar ring dengan dosen pengampu saya, Bapak Ziki Ari Mubarok, Magister Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi ideal primat dan ideal maksimal. Baik, langsung saja saya lanjutkan mengenai ideal primat terlebih dahulu. Mempunyai definisi yaitu misalkan R adalah ring komutatif dan I adalah ideal dalam R. I disebut ideal prima jika dan hanya jika untuk setiap AB anggota R, jika A kali B anggota I, maka A anggota I atau B anggota I. Contoh nih, yang pertama misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan perkalian adalah ring komutatif dan diketahui D dengan kelipatan 7 atau 7K dengan K merupakan anggota Z. Dengan D adalah ideal dari Z. Apakah D merupakan ideal prima? Jadi, untuk di sini kita disuruh mencari D ini ideal prima atau bukan. Jadi kita misalkan kita mencari 14 anggota D, maka 14 ini bisa dimisalkan 7 dikalikan 2. Jadi bisa kita tulis 7 anggota D atau 2 bukan merupakan anggota D. Mengapa? Karena yang kita cari D ini kelipatan 7. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita misalkan 49. Misal 49 anggota D, maka 7 anggota D atau 7 anggota D. Nah, ini keduanya merupakan kelipatan 7. Jadi, bisa dikatakan ideal prima. Angka yang lain misalkan 63, bilangan 63. 63 ini merupakan anggota D, maka 7 merupakan anggota D atau 9 bukan merupakan anggota D. Mengapa bisa 7 ataupun 9? Karena 7 dikali dengan 9 sama dengan 63. Nah, mengapa 9 bukan anggota D? Karena 9 bukan kelipatan 7. Dikarenakan untuk setiap A kali B merupakan anggota D, maka A anggota D atau B anggota D. Sedemikian sehingga D adalah ideal prima. Mengapa ini hanya salah satu saja yang masuk ke dalam kelipatan 7 ya, seperti ini 7 anggota D atau 2 bukan anggota D. Jadi ini salah satu saja itu boleh. Paham ya teman-teman? Dan yang kedua, contoh yang kedua sama. Misal diberikan 3Z pada operasi penjumlahan perkalian adalah ring komutatif. Maka tunjukkan bahwa anggota himpunan 3 sama dengan 3Z adalah ideal prima. Jadi penyelesaiannya ada, yang pertama ada anggota bilangan 1 merupakan anggota Z. 1 bukan merupakan anggota himpunan 3. Sedemikian sehingga anggota himpunan 3 tidak sama dengan 3Z. Yang kedua, 3 merupakan anggota 3Z, maka 3 anggota 3Z atau 1 bukan merupakan anggota 3Z. Nah, dikarenakan ada salah satunya yang merupakan anggota 3Z, maka untuk dikarenakan A
dikarenakan untuk setiap A dikali B anggota 3Z, maka A anggota 3Z atau B anggota 3Z. Sedemikian sehingga 3Z adalah ideal prima. Baik, contoh selanjutnya yaitu yang ketiga. Misal diberikan F kelipatan 6K dengan K anggota Z. Dengan F adalah ideal dari Z, apakah F merupakan ideal prima? Baik, penyelesaiannya kita misalkan 6 anggota F, maka 6 anggota F atau 1 bukan anggota F, sama seperti nomor 1 tadi. Kenapa 1 bukan anggota F? Karena bukan kelipatan 6. 12 anggota F, maka 6 anggota F atau 2 bukan anggota F. 12 anggota F, maka 3 bukan anggota F atau 4 bukan anggota F. Nah, ini perbedaannya. Apabila ada 2, misal 3 dengan 4 ini sama-sama bukan anggota kelipatan 6, maka itu bukan merupakan ideal prima. Sehingga di sini dapat dijelaskan karena ada 12 anggota F, tetapi 12 ini sama dengan 3 dikali 4, sedangkan 3 kali 4 ini bukan kelipatan 6. Nah, di sini sehingga 3 bukan anggota F dan 4 bukan anggota F, maka F bukan ideal prima. Yang keempat juga seperti itu, sama. Misal diberikan N sama dengan 8K, artinya kelipatan 8, K anggota Z dengan N adalah ideal dari Z. Apakah N merupakan ideal prima? Penyelesaiannya 8 anggota N. 8 bisa dikali berapa? 8 bisa dikali dengan 1, maka dari itu 8 anggota N atau 1 bukan anggota N. Nah, di sini juga ada 16 anggota N, maka 8 anggota N atau 2 bukan anggota N. Ini bukan anggota. Ada kesalahan. Selanjutnya ada 16 anggota N maka 4 bukan anggota N atau 4 bukan anggota N. Nah, di sini juga ada yang keduanya itu bukan anggota N semua. Nah, karena ada 16 anggota N, tetapi 16 ini 4 kali 4. Sehingga 4 bukan anggota N dan 4 bukan anggota N. Maka F bukan ideal prima. Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema dari ideal prima. Misalkan R merupakan ring komutatif dengan elemen satuan dan P ideal dari R. P merupakan ideal prima jika dan hanya jika R per P daerah integral. Nah, contohnya yang pertama diketahui R per P adalah integral domain dengan P adalah identitas di grup faktor. R per P pada operasi penjumlahan, buktikan bahwa P adalah ideal prima di R. Untuk setiap A B anggota R, misalkan A dikali B anggota P. Sedemikian sehingga A, B plus P sama dengan 0 ditambah P. Nah, A kali B ditambah P sama dengan P. Atau B ditambah P sama dengan P. Sehingga bisa ini dipecah faktornya, sehingga ini ada kesalahan. Ini aslinya A anggota P atau B anggota P, sehingga terbukti bahwa P adalah ideal prima di R. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan ideal maksimal. Definisi dari ideal maksimal sendiri yaitu misalkan diberikan R adalah ring komutatif dan I adalah ideal dari R. I ini dikatakan ideal maksimal dalam R jika dan hanya jika I tidak termuat dalam ideal lainnya kecuali I itu sendiri dan R. Jadi dikatakan ideal maksimal ini jika dan hanya jika I itu tidak termuat dalam ideal yang lainnya.
kecuali di ideal I itu sendiri dan juga R. Contoh, diketahui Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan D 7K himpunan 7K atau kelipatan 7 dengan K anggota Z dengan D adalah ideal dari Z. Nah, penyelesaiannya D dikatakan ideal maksimal dari Z karena di D ini tidak termuat di ideal yang lain kecuali pada dirinya sendiri dan juga Z. Jadi, D ini dikatakan ideal maksimal dari Z karena D ini tidak termuat di ideal yang lainnya kecuali pada dirinya sendiri dan juga pada Z. Nah, yang kedua, diketahui Z sama Z pada operasi penjumlahan perkalian adalah ring komutatif dan D sama dengan 5K, kelipatan 5 dengan K anggota Z. Nah, D ini adalah ideal dari Z. Penyelesaiannya, D dikatakan ideal maksimal dari Z karena D tidak termuat di ideal yang lain kecuali pada dirinya sendiri dan juga Z. Oke, saya lanjutkan contoh yang ketiga, yaitu misalkan Z pada operasi penjumlahan perkalian adalah ring komutatif dan F sama dengan kelipatan 7 dengan K anggota Z. Dengan F adalah ideal dari Z. Apakah F termasuk ideal maksimal? Kita misalkan, nah kan di sini F kelipatan 6 ini, sorry. Ini 6 kelipatan 6 di sini. Ini kelipatan 6. Jadi ini bisa diganti sendiri ya teman-teman. Jadi ini misalkan F. Nah, F ini kelipatan 6 berarti negatif 6, 0, 6, 12, 18, titik. Nah, sedangkan kita cari nih yang lainnya, misal di kelipatan 2, misal dari negatif 8. Jadi kita misalkan kelipatan 2 itu H. Negatif 8, negatif 6, kelipatan 2-nya lagi negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kita misalkan kelipatan 3 yaitu J sama dengan titik-titik negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, karena F sendiri itu termuat pada ideal yang lain, yaitu pada bilangan bulat kelipatan 2 dan kelipatan 3, maka K bukan termasuk ideal maksimal. Nah, kenapa bisa dikatakan F termuat pada ideal yang lain? Nah, karena di sini ada negatif 6 pada kelipatan 2 dan kelipatan 3, ada 0 juga, ada berapa ini? Ya, contohnya itu tadi ada negatif 6 itu, ada 6 juga. Jadi, itu yang dikatakan bukan termasuk ideal maksimal karena F itu termuat pada ideal yang lain. Nah, soal selanjutnya yaitu diketahui ring dengan Z modulo 12 akan dicari ideal maksimal dari ring Z modulo 12. Apakah I sama dengan anggota himpunan 0,6 ini merupakan ideal maksimal dari Z modulo 12? Jawabannya yaitu I sama dengan anggota himpunan 0,06 bukan merupakan ideal maksimal karena ada 0,369 yang merupakan ideal proper dari Z modulo 12 tetapi termuat dalam I sama dengan anggota 0 dan 6. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk pada teorema. Diberikan ring komutatif R dengan elemen satuan. Ideal M dari ring R merupakan ideal maksimal jika dan hanya jika ring faktor R per M. Contoh diketahui M sama dengan anggota himpunan 0 dan 3.
adalah ideal maksimal dari Z modulo 6. Tunjukkan bahwa Z modulo 6 per M adalah field atau lapangan. Nah, penyelesaiannya Z modulo 6 per M sama dengan 0 ditambah M, 1 ditambah M sama dengan anggota himpunan 1,4 sama dengan 4 ditambah M, 2 ditambah M sama dengan anggota himpunannya 25 sama dengan 5 ditambah M. Nah, kita hitung menggunakan tabel Cayley. Kita buktikan dengan menggunakan tabel Cayley. Nah, seperti yang dijelaskan sama dosen kita sebelumnya, tabel Cayley dengan menggunakan ring faktor. Nah, dapat diperoleh ring faktornya yaitu Z modulo 6 per M, Z modulo 6 per M sama dengan M plus 1, M plus 2. Maka Z modulo 6 per anggota himpunan 03 sama dengan 03, 1,4, 2,5. Nah, karena Z6 adalah ring komutatif, maka Z modulo 6 per M juga ring komutatif. Nah, selanjutnya akan kita cari elemen satuan dari 1 plus M. Jadi, 1 ditambah M dikali 1 ditambah M sama dengan 1 ditambah M. 2 ditambah M dikali 2 ditambah M sama dengan 4 ditambah M sama dengan 1 ditambah M. Sehingga mempunyai inverse perkalian yaitu 1 ditambah M. Nah, dari yang kita buktikan tadi, Z6 per M adalah field karena semuanya memenuhi syarat field. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah simbol atau apapun itu, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.